Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana kebohongan demi kebohongan, kebodohan demi kebodohan, terus-menerus dipertontonkan oleh orang-orang yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ataupun orang-orang yang selama ini mengatasnamakan dirinya pemburu ijazah Jokowi. Dan ada beberapa keanehan yang mungkin bisa kita kaji secara bersama terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi. Yang pertama, menurut berbagai sumber, Bitor ini ternyata ikut bersama dengan TPUA ke rumah Pak Jokowi di Solo. Tapi mungkin tidak tersorot kamera ya. Keanehannya di mana, teman-teman? Kok baru sekarang Bitor ini keluar ke publik menuduh ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Kenapa nggak dari awal gitu dia muncul? Kenapa nggak dari minggu-minggu yang lalu gitu dia muncul membuat tuduhan ini? Dan kocaknya, Roy Suryo, Rismon Tivo yang katanya peneliti, yang katanya ahli, yang katanya akademisi, kok langsung percaya begitu saja dengan omongan Bitor tanpa melakukan verifikasi? Kok peneliti seperti ini gitu modelannya? Kenapa gitu? Apakah memang ada yang mendesain atau ada yang mensutradarai kasus ini? Ataukah ada bohir yang memang menyusun strategi mengeluarkan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi? Biar tuduhan mereka ini nggak putus gitu. Biar ada terus tuduhan-tuduhan barunya. Gunanya apa? Ya untuk mengganggu stabilitas politik dan juga mengganggu psikologi Pak Jokowi. Karena tuduhan-tuduhan yang muncul itu semakin tidak masuk akal dan sulit untuk dicerna, teman-teman. Nah, yang kedua, kebohongan yang dilakukan oleh Rismon. Yang katanya dia sudah melihat, memegang, mendokumentasikan skripsi Pak Jokowi beserta kawan-kawannya. Yang ternyata itu juga bohong. Memang orang-orang ini sepertinya memang pembual, teman-teman ya. Sulit untuk dipercaya kata-katanya. Ya, tapi ya itulah ya. Ada saja yang percaya dengan omongan-omongan mereka. Dan saya selalu bilang, orang yang percaya dengan tuduhan-tuduhan seperti ini ya, itu harus dicek kejiwaan dan juga otaknya gitu. Dan terakhir nih, ini ada video di mana relawan Prabowo Gibran membongkar siapa bohir di balik kasus ijazah palsu ini. Siapa bohir di balik Roy Suryo CS yang membiayai mereka, yang membayar mereka untuk mengusut ijazah Pak Jokowi, untuk terus menyerang Pak Jokowi serta keluarganya. Dan sepertinya isu pemakzulan Gibran dan juga ijazah ini ada korelasinya. Lihat aja sekarang, mereka konferensi pers bersama, mereka menyerang Pak Jokowi dan juga Gibran secara bersama. Nah, ini kan sudah mulai ada benang merahnya nih mereka nih. Jadi ya agak sulit untuk mengelak gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Anda memegang itu, Anda sempat memegang itu, memfoto dan lain sebagainya. Dan Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya, berdasarkan analisa. Mengirimkan video-video tersebut yang dituduh saya mencuri. Kau yang memberikan kok, saya kau tuduh mencuri. Dasar kau. Pegang barangnya. Primary evidence. Kembali lagi Pak. Bentar. Untuk ke perpustakaan, bahkan ke dekan atau pejabat dekanat Fakultas Kehutanan UGM didampingi, terus bisa mengakses skripsi tahun 85 dan videonya dikirimkan kepada saya sekitar Maret 2025. Nah, kalau suratnya ada beberapa kasus yang muncul ke permukaan yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Pertama soal minyak goreng, yang kedua soal petrol. Itu si Marcella Santosa itu, pengacaranya Wilmar, itu yang ikut membayar Indonesia Gelap, sudah terungkap sekarang. Yang ikut membayar apa lagi? Merancang demo besar di Indonesia, menyatakan mahasiswa-mahasiswa kita di perguruan tinggi dibiayai. Direktur Jack TV yang ikut merekayasa juga hari ini telah menjadi sangka. Nah, berapa lagi yang harus dilakukan seperti itu terhadap kasus Jokowi? Ingat, hari ini saya nyatakan petrol ikut bermain di situ. Karena petrol ikut bermain di situ. Oh, petrol. Ya.
Veteran atau Petral, yang Miak. yang sudah dibubarkan itu. Ya, bukan veteran. Petral. Anda salah dengar ini. Sudah dibubarkan. Wow. Nah, jadi dengan adanya itu, ini ibarat makan bubur nih, yang di pinggirnya dulu. Karena kekuatan Prabowo itu ada berada di Jokowi, pinggirnya itu dia dimainkan dulu. Nanti baru ke tengahnya. Akan seperti itu nanti. Yang terungkapnya kasus Marcella Santosa yang telah membiayai dua hal tadi, itu sedang diusut oleh Kejaksaan Agung bersama Ini Mabes poinnya Polri. Bang Masful ini mengatakan Roycur CS ini ada juga yang membiayai. Pasti. Yakin betul ini? Udah Saya yakin pasti betul. bahasanya. Saya yakin betul. Saya akan berhubungan juga dengan daerah dengan Jakarta ini, walaupun meskipun di Kali Padang. Argumentasinya apa nih? Meyakini betul sampai bahasa Sudah pasti tuh kalau Bang survei Masful. yang kedua, saya tambah sedikit loh. Survei yang kedua, indikator yang kemarin, gerakan itu 90,5% itu berasal dari pendukungnya Anies Baswedan pada Pilpres yang kemarin itu. Betul. Itu indikator itu. Kalau salah saya menyampaikan itu berarti indikator yang salah. Indikator Bukan saya yang salah ya kan. Wow, Petral katanya. Kita dari mak-mak, wakil mak-mak, kami memang dari awal tidak pernah percaya kepada Jokowi. Kita dari mulai Jokowi berkuasa, kami yang sudah mempunyai, Jokowi ini memang harus mundur pada saat itu ya, masih berkuasa ya. Karena kita melihat kebijaksanaannya banyak yang amburadul, yang banyak dia membangun dengan nilai rupiah yang besar, yang akhirnya bangunan tersebut menjadi terbengkalai, yang menyebabkan akhirnya Ngomong menumpuknya apa, hutang, Bu? kemudian tidak berpihaknya Jokowi kepada anak bangsa sendiri, Hah? dia lebih mementingkan kepada anak bangsa lain ya. Hah? Itu yang menyebabkan akhirnya kami bertanya, Mabok kali ibu presiden ini. sebetulnya pintar apa bodoh ya? Kenapa dia selalu membuat suatu kebijakan Aduh. yang ujungnya membuat kami rakyat itu akhirnya menjadi sengsara. Anda Dari aja situlah kali. kemudian saya juga yang mengikuti sidang ijazah palsu dari 3 Aduh, tahun yang lalu. orang-orang Yang saya ini ya. pikir benar katanya Pak Narko, kalau sebetulnya ijazah palsu ini adalah hal yang sepele. Ya sepele memang, Apa sepele. sih susahnya kita itu Apa menunjukkan ijazah kita. Jangan, aku tahu kalau misalnya dari pihak Jokowi sendiri bilang ini menyangkut hak asasi manusia. Lah, kami sebagai rakyat, kami juga berhak untuk menuntut mantan presiden yang sudah membuat segala macam kerusakan untuk membuktikan ijazahnya dia. Kamu Jadi yang seperti betul itu. lah. Dan kepada Bapak polisi dan Jangan aparat mabuk. keamanan ya. Di sini memang sedang diuji di mana kalian berdiri. Semakin kalian keras, semakin kalian represif kepada kami-kami yang memang menginginkan satu kejujuran, di situ kami tahu kalau jalan kami sudah benar. Semakin Anda represif kepada kami, semakin Anda juga apapun akan Anda Apa tuh? ambil untuk mengkriminalisasi kami. Apa tuh? Tapi untuk kami Apa tuh? itu adalah jalan kebenaran. Jalan kami sudah benar. Oh. Itu dari saya. Oh. Dan sekali lagi kami juga percaya Indonesia akan lebih bagus dengan ditangkap dan diadilinya Jokowi. Juga maksulkannya Gibran. Juga maksulkan Gibran. Aduh, katanya kasus ijazah Pak Jokowi sepele. Apa sih susahnya, tinggal ditunjukkan. Ya, saya sih mau balas gini aja, Bu, ya. Apa sih susahnya? Kan UGM sudah mengatakan Pak Jokowi berkuliah lulus di UGM dan berhak atas ijazahnya. Apa susahnya Anda percaya itu? Kan UGM yang mengeluarkan ijazah ini. UGM lembaga resmi yang dimana disitulah Pak Jokowi berkuliah sampai lulus, sampai mendapatkan ijazah. KPU juga sudah mengklarifikasi. Apa susahnya Anda percaya itu? Tanpa perlu melihat ijazah Pak Jokowi. Apa susahnya sih? Dan Ibu tadi ngomong blabi buba baba. Apa sih Ibu ngomong ini kayak orang ngelantur aja ya kan? Kayak orang belum makan gitu. Bohirnya tolong kasih makan nih orang ini. Bohir. Kasih makan, kasih duit. Mungkin belum cair duitnya ya kan? Jadi omongannya tuh agak-agak kayak orang joget salsa gitu ya kan? Gitu-gitu. Goyang-goyang omongannya nggak jelas gitu ya kan? Aduh. Seorang Bitor yang bohong besar, nggak punya bukti, sama seperti Roy Suryo CS, ya kan, terus Rismond, Fadila dan sebagainya, tim TPUA, ya kan, tim tipu UGM,
itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu dibikin oleh UGM, sekarang pasar pramuka. Jadi kan ini lucu ini sangat lucu ya kan. Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di pasar pramuka. Betul. Tadinya UGM. Betul. Ya makanya mereka bikin tim tipu UGM, menggeruduk Oke, UGM baik Bang Sylvester. dan Baik. sebagainya. Makanya sebenarnya ini orang yang waras ya kan. Kita yang waras nih. Betul, kita Ya yang kan, waras tahu semua bahwa Bang akhirnya Sylvester. ini tukang tipu dan tukang tipu Oke, ini baik. saling percaya gitu Baik, loh. baik, sampai di situ. Ya kalau nipu harus pakai logika. Betul. Gitu loh. Jangan kayak TPUA ya kan. Mereka nggak punya bukti, lapor Dumas di Barreskrim, ya kan. Habis itu ijazah Pak Jokowi asli diselidiki ya kan oleh lapor dan sudah dinyatakan identik. Ijazah asli yang diselidiki identik dengan 3 ijazah asli temannya. Ya kan. Habis itu mereka tetap nggak percaya. Sedangkan yang mengeluarkan ijazah asli dalam hal ini UGM, itu pun mereka nggak percaya, ya kan? Mereka mengatakan bahwa yang memalsukan itu UGM, makanya dibikin tim tipu UGM, ya kan? Sekarang ini mereka percaya lagi ijazah Pak Jokowi itu di pasar pramuka. Weh, come on, gitu loh. Maksudnya kalian ini mempercayai yang palsu mana sih gitu loh? Kok bisa-bisa sama-samanya? Mereka semua ini mempercayai pertama UGM yang malsukan, sekarang pasar pramuka. Ini kan nggak masuk logika kita gitu. Anak SD pun nggak mungkin bisa ditipu dengan hal demikian. Tapi ini orang-orang semua ini di-prank sama Bitor. Jadi saya terima kasih kepada Bitor. Gara-gara kamu, kita tahu bahwa ini bohong semua nih. TPUA, kayak Roy Suryo, Rismo, bohong semua ini. Dan mereka sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah bahwa mereka penelitian mereka berhasil mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Polda Metro Jaya menyebut pihaknya tengah menangani 6 laporan polisi terkait tudingan penggunaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seluruh laporan tersebut kini telah digabung dalam satu penanganan karena dianggap berkaitan dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang sama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa laporan tersebut berasal dari berbagai wilayah di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Perkembangan terbaru, Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi pada pihak SMA Negeri 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan sebelum dilakukan gelar perkara. Hingga saksi para terlapor apabila ada yang dilaporkan, orang-orang yang disebutkan oleh pelapor di LP itu juga dilakukan klarifikasi, diuji lagi faktanya, apakah ada match atau ketidaksesuaian, diuji lagi barang buktinya dan lain sebagainya. Nanti baru setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi ini masih tahap pendalaman di awal tadi. Klarifikasi ya. Wah, ini sudah bergulir Pakar jauh hukum pidana kayaknya ya. Hipnu Nugroho menyebut polisi bisa melakukan penanganan perkara dari sejumlah laporan dengan objek yang sama agar lebih efisien. Apapun yang terjadi, bahwa semua laporan terkait ijazah dilakukan oleh polisi, bukan penegak hukum yang lain. Sehingga dalam rangka asas efisiensi, asas cepat, maka Barreskrim mengambil alih dalam suatu proses dalam objek sama itu sangat tepat. Sehingga nanti tinggal memilah apa yang sama dari laporan-laporan yang ada, apa yang berbeda. Laporan tentang ijazah palsu itu juga sempat bergulir di Barreskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun penyelidikan di Barreskrim dihentikan setelah polisi tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Tim TV One mengabarkan.
Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana kebohongan Rismond akhirnya terbongkar. Yang katanya dia yang melihat, menyentuh, memegang, mendokumentasikan skripsi dari Pak Jokowi. Ternyata itu file ataupun video dan gambar dari Joshua Sinambela. Dan tanpa izin Joshua Sinambela, Rismond menjadikan dokumentasi tersebut sebagai bahan penelitian. Dan di mata hukum sepertinya ini bukan bukti yang valid dan sah gitu ya kan. Karena bukan dia sendiri yang memegang teman-teman. Makanya sekarang dia berusaha untuk datang ke UGM untuk melihat sendiri skripsi Pak Jokowi beserta dengan skripsi teman-teman Pak Jokowi. Karena menurut Bang Joshua Sinambela, skripsi, lembar pengesahan dari skripsi Pak Jokowi itu sama dengan skripsi-skripsi, kalau nggak salah ada 40 skripsi gitu yang sama dengan punya Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan. Nah ini kan sudah membantah tuduhan dari si Rismond dan kawan-kawan. Nah ini yang paling lucu teman-teman. Dan yang kedua, bagaimana tadi ya salah satu relawan Prabowo Gibran membongkar siapa bohir dari ijazah palsu ini. Dan dugaannya adalah Petral yang pernah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dan mafia-mafia migas kali ya. Waduh ini ngeri banget sih. Pantas ya mungkin itulah tujuan mereka ya, untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, menyerang terus-menerus Pak Jokowi, ingin mendowngrade Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi sudah kalah, sudah tumbang, Gibran dimakzulkan. Ketika Gibran dimakzulkan, ya mulailah merongrong pemerintahan Pak Prabowo agar calon-calon yang mereka ingin usung, ya itu jadi teman-teman. Ya karena kan kasus ini berentetan gitu, kasus Pertamina, Marcella Santoso, kasus apalagi gula, kasus wah pokoknya banyak sekali nih. Tambang si Harvey Muiz. Nah, ini kan wah baru nilainya besar-besar semua teman-teman. Ini yang sangat mengagetkan. Dan konon kabarnya ya bohir-bohir mereka lah ini yang menyerang Pak Jokowi sekarang. Wow. Dan ibu yang ngomong-ngomong tadi tuh, yang omon-omon soal Pak Jokowi. Aduh Bu, udahlah. Ibu ini ngomong, kalau kami dikriminalisasi sama polisi berarti kita sudah di jalan yang betul, di jalan yang benar. Aduh, berarti ya kalau polisi memihak kalian, baru kalian puas gitu. Gimana caranya polisi memihak? Polisi itu bekerja dengan objektif, sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan. Bukan berdasarkan kebencian kayak kalian, bukan berdasarkan ketidaksukaan kayak kalian. Udahlah, jangan dibilang Pak Jokowi menyengsarakan rakyat lah. Mementingkan anak bangsa lain lah. Aduh, omongan-omongan ibu ini seperti orang yang belum tidur gitu 5 hari ya kan. Dan kita bisa dengarkan tadi teman-teman penjelasan dari Bang Sylvester juga sangat keren. Bagaimana Bitor, bagaimana kesaksian Bitor, kesaksian Roy Suryo dan kawan-kawan yang tidak sinkron, yang tidak kalau beruntutan mungkin ya, yang tidak istilahnya ya. Aduh, kok lupa ya. Yang tidak sinkron lah satu sama lain. Yang ya kan awalnya mereka menuduh Pak Jokowi ini jasanya palsu, menuduh Pak Jokowi ini yang membuat dan memalsukan ijazahnya. Ini kan mereka tidak pernah mau menyebutkan gitu. Dia selalu berkilah, nanti di pengadilan saya tunjukkan. Saya sudah tahu kok siapa yang memalsukan. Saya sudah tahu kok kapan dipalsukan. Saya sudah tahu kok di mana dipalsukan. Itu kan yang sering diomongin Roy Suryo sebelum Bitor muncul. Nah, sekarang ketika Bitor muncul, nah barulah itu dia percaya dengan Bitor kalau itu dipalsukan di Pramuka. Padahal Pak Jokowi ada foto wisudanya, ada skripsinya, lengkap dokumentasi dia ketika berkuliah. Ya apalagi coba yang mau diperdebatkan gitu. Emang orang-orang ini cuma mau cari keributan teman-teman. Cuma mau membuat bangsa ini gaduh gitu. Makanya ya yang percaya orang-orang ini hanyalah orang-orang yang tidak punya ini kali ya. Pikirannya sempit gitu ya. Aduh, oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.